يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah KSM, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang liqa Allah atau pertemuan dengan Allah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan soal hari kiamat dan hari kebangkitan dan mengungkapkannya dengan istilah liqa Allah, pertemuan dengan Allah atau liqa'ur Rabb. Ungkapan atau terminologi ini memiliki makna yang sangat padat dan dalam, meskipun sebagian mufassir hanya melewatinya dengan begitu sederhana. Ada kalanya mufassir berpendapat maksud dari liqa Allah adalah bertemu dengan para malaikat Allah pada hari kiamat. Ada kalanya mereka berkata maksud dari liqa Allah adalah menjumpai perhitungan pahala dan siksaan Allah. Ada kalanya juga yang berpendapat maksud dari liqa Allah adalah perintah dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari penafsir tersebut mengartikan perjumpaan dengan Allah atau liqa Allah tidak secara harfiah. Padahal semestinya makna harfiah harus didahulukan ketimbang makna yang non harfiah. Karena ketika ditemukan dalil bahwa makna harfiah tidak dimaksud dalam ayat tersebut, baru kita takwilkan atau tafsirkan dengan makna yang bukan harfiah. Sudah pasti maksud dari pertemuan dengan Allah bukan pertemuan secara indrawi, karena pertemuan secara indrawi hanya memungkinkan bagi benda yang terbatas oleh tempat dan waktu, sedangkan Allah adalah yang menciptakan waktu dan tempat itu sendiri. Allah tidak dibatasi dengan waktu dan tempat, sehingga bisa disaksikan atau dilihat dengan mata indrawi. Tetapi maksud dari pertemuan atau liqa Allah di sini adalah syuhud batini dan pertemuan secara rohani dan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari kiamat hijab atau tabir-tabir antara makhluk dan Allah itu semuanya akan disingkirkan pada hari kiamat. Dan ayat-ayat Allah begitu terang benderang dan tampak pada hari kebangkitan sehingga semuanya, bahkan orang kafir pun bisa menyaksikan Allah dengan mata batinnya dan bertemu Allah secara batin. Para hamba Allah dalam kondisi di mana hijab itu sudah disingkirkan, maka pada hari kiamat itu semuanya bisa menyaksikan Allah dengan batinnya, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ayat 25 surat Nur yang menyatakan wa ya'lamuna anna Allaha huwal haqqul mubin. يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمْ
يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. Dikisahkan ada seseorang yang menjumpai Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seraya berkata, "Wahai Sayyidina Ali, aku meragukan kebenaran Al-Quran." Selanjutnya Sayyidina Ali bertanya, "Kenapa?" Lelaki itu menjawab, "Aku melihat di banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang pertemuan dengan Allah pada hari kiamat nanti. Namun juga ada ayat Al-Quran yang menafikan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar." لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. Mata indrawi tidak akan bisa menjangkau Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah bisa melihat al-absar, penglihatan-penglihatan tersebut. Jadi menurutku ada semacam kontradiksi antara ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian Sayyidina Ali berkata, "Al-liqa'u huna laisa birru'yah wal liqa'u wal ba's fafham jami'a ma fi kitabillah min liqa'ihi fa innahu ya'ni bidzalikal ba's." Liqa' bukan berarti pertemuan secara indrawi dengan Allah Subhanahu wa taala. Liqa' adalah dibangkitkannya orang-orang yang telah mati. Maka semua ungkapan dan istilah liqa'ullah yang terdapat pada Al-Quran, maka fahamilah semuanya dimaksudkan dengan kebangkitan. Pada hakikatnya Sayyidina Ali menafsirkan masalah liqa'ullah tersebut dengan hari kiamat, di mana kelaziman hari kiamat adalah adanya syuhud batini atau kesaksian secara batin. Karena pada hari kiamat nanti semua tirai dan hijab yang ada akan tersingkap sehingga manusia bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata batinnya. Salah seorang sahabat Sayyidina Ali juga pernah bertanya kepada Sayyidina Ali, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Tuhanmu? Sayyidina Ali berkata, "Afa'abud ma la ara?" Apakah aku akan menyembah Tuhan yang aku tidak lihat? Kemudian sahabatnya itu meminta penjelasan lebih lanjut. Sayyidina Ali berkata, "La tudrikuhul uyun bimusyahadatil ayan, walakin tudrikuhul qulubu bihaqaiqil iman." Mata lahiriah ini, mata indrawi ini selamanya tidak akan bisa melihatnya, tetapi hati melalui cahaya iman akan dapat menjangkaunya, akan dapat memahaminya. Inilah keadaan syuhud batini atau kesaksian atau penyaksian batin pada hari kiamat, di mana keadaan ini akan dialami oleh semuanya, baik itu orang kafir, orang mukmin, semua level di tingkatan manusia ini akan dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala dengan mata batinnya, karena yauma tublas sarair. Di hari itu semua rahasia-rahasia akan terungkap sehingga tidak akan tersisa lagi hijab atau tirai yang membuat manusia ragu akan wujud Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu semua akan mencapai satu keyakinan akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu semua ayat-ayat keagungan dan kebesaran Allah begitu tampak terang benderang, dan orang yang mata batinnya saat di dunia pun mati, pada saat itu akan menemukan atau merasakan keimanan yang sangat pasti dan jelas. Para jamaah KSM, sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka keyakinan mayoritas Ahlus Sunnah adalah bahwa orang mukmin kelak di akhirat dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata indrawi ini, sebagaimana dapat melihat bulan purnama dengan mata.
Artinya tidak ada kesamaran dan keraguan dalam melihat. Namun hal ini tidak berlaku bagi orang-orang kafir, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah At-Tahfif ayat 15. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, yaitu orang kafir itu pada hari itu benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Bahkan Imam Syafi'i, di mana mayoritas umat muslim Indonesia mengikuti Imam Syafi'i dalam fikih, saking begitu yakinnya bahwa kelak di akhirat Allah SWT dapat dilihat, ia berani mengatakan, amma wallah law lam yukin Muhammad ibni Idris bi annahu yara rabbahu fil ma'ad lama abadahu fid dunya. Yang artinya, ingatlah aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, andaikan Muhammad bin Idris, yaitu dirinya sendiri, tidak yakin bahwa ia kelak akan melihat Tuhannya di akhirat, niscaya ia tidak akan menyembahnya di dunia. Di dalam Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 dijelaskan, wujuhun yawma'idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Yang artinya wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Para sahabat KSM, walaupun ada perbedaan pandangan dan pendapat antara imam di kalangan muslimin, namun kita anggap perbedaan pendapat itu sebagai rahmat. Ikhtilafu ummati rahmat. Jadi marilah kita bisa menerima adanya perbedaan-perbedaan pandangan tentang apakah nanti di akhirat manusia mukmin akan bisa melihat Allah dengan indrawi, dengan mata lahiriahnya, ataukah pertemuan dengan Allah itu adalah musyahadah batiniyah, yaitu kesaksian batin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيد الرسل هدينا